Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Senin lagi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan saya ini sudah mimpi sekolah ya, mimpi adanya sihir gitu ya, atau mimpi bekerja di tempat yang lama gitu. Ini kan juga tanda-tanda ya, tanda-tanda adanya sihir. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya Anda harus laku ya. Berarti sihir itu sudah ada di dalam diri Anda, di dalam tubuh Anda. Nah, berpikirlah seperti ini. Ya, sudah, biarkan saja. Jadikan itu sebagai alat Anda untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Rumusnya itu. Ya, Anda tidak perlu sibuk kemana-mana ya, cari dukun, cari orang pintar, cari kiai, tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan ditirakati dewi. Karena ketika Anda sadar ya, bahwasanya keberadaan sihir di dalam tubuh Anda itu adalah alat Tuhan untuk mencuci dosa-dosa Anda. Satu itu. Untuk membersihkan diri Anda gitu. Untuk mengangkat derajat Anda gitu. Untuk mengembalikan Anda ke pengaturan pabrik ya. Kalau Anda punya HP ya, Android, itu kan ada di pengaturannya itu, kembali reset ke pengaturan pabrik. Ketika Anda tekan, hilang semua data Anda gitu. Sama seperti itu. Ya. Jadi ketika teman-teman sedang lagi mengalami kondisi semacam itu ya, merasa bahwasanya di dalam tubuh Anda ada sihir, ya sudah. Ya, perbaiki ibadah Anda. Jalankan tirakat. Dua tadi ya. Ibadah diperbaiki, tirakat dilakukan. Ya. Ibadah ya, kalau Anda muslim sholat 5 waktu sudah, tidak bisa ditawar ini. Ya. Ini harus jalan. Baru ditirakati. Tirakatnya apa? Puasa. Ya. Jadi ketika sihir itu sudah ada di dalam diri kita, dipasani gitu ya. Berapa lama? Ya, sampai sembuh. Kalau Anda saat ini bekerja di luar negeri, tentunya kan berat ya, kerjanya berat. Coba Anda puasanya itu puasa Daud. Ya, jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini juga saya alami ya, teman-teman ya. Saya juga mengalami hal yang sama dengan yang Anda alami gitu. Saya pakai puasa Nabi Daud. Kenapa? Karena saat itu saya tidak bisa bergerak apa-apa. Ya, sampai hampir lumpuh saya. Ya, semakin saya puasa, itu semakin reaksinya luar biasa. Tapi saya tetap yakin. Ya, saya bisa membersihkan ini. Jadi keyakinan itu penting gitu ya. Anda puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Terus makanan kalau bisa vegetarian. Ya, hindari makanan yang mengandung nyawa gitu. Supaya apa? Supaya membantu Anda lebih mudah mengendalikan emosi Anda. Orang puasa itu emosinya tinggi, sensitif gitu. Nah, ini bisa Anda bantu dengan menghindari makanan yang mengandung nyawa. Nah, begitu pula ketika puasa Nabi Daud ini kan besoknya kan tidak puasa ya. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Besoknya juga sama. Ya, besoknya juga sama. Anda boleh makan apa saja, tapi hindari makanan yang mengandung daging. Ya, telur, ya, penyedap, ayam, penyedap daging sapi, ya. Terus apa lagi? Terasi, iwa asin. Ya, daging-dagingan itu enak ya, walaupun sederhana iwa asin ya enak. Iwa asin sego tiwul, sego jagung ya enak gitu. Nah, sing enak-enak ini kita hindari. Ya, kita makan buah-buahan, sayur-sayuran gitu loh ya. Nah, seperti biksu itu loh ya. Wah, itu luar biasa. Nanti dengan sendirinya kepanasan ya. Halus-halus kotam yang ada di dalam tubuh Anda yang dimiliki oleh tukang sihir itu akan kepanasan. Panas sak dukune gitu. Nah, apakah cukup dengan puasa? Tidak. Tambahi dengan wirid. Ya. Jadi dari dalam kita keluarkan dengan puasa, kita bakar dengan puasa, dari luar kita dorong untuk keluar dengan wirid.
Wiridnya apa? Bisa baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi 1000 kali. Kalau tidak kuat 1000 ya dibagi-bagi. Isya 200, subuh 200, asar 200. Ya. Maghrib 200 ya. Tapi yang terbaik itu satu kali dudukan. Jadi energinya tidak pecah. Nah, jadi itu ya. Kalau Anda katakanlah ngefeknya di ekonomi juga ngefek ya. Di apa? Di rezeki juga seret. Tambahi dengan sholawat Fatih ya. Ini sholawat untuk buka. Baca 1000 kali juga ya. Nah, amalan ini sudah saya praktekkan ya. Amalan ini tajrid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.